Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita berjumpa lagi ya di pembelajaran tematik kelas 3. Nah, tema kali ini kita akan belajar tema 3G, subtema 2 mengenai perkembangan teknologi sandang. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat mengetahui pakaian zaman orang dahulu. Kemudian diharapkan anak-anak dapat memahami proses pembuatan pakaian. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenal bahan-bahan pembuat pakaian. Yang keempat, diharapkan anak-anak dapat mengenal penggunaan pakaian pada setiap profesi pekerjaan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat memahami bagaimana sikap cara menghargai pakaian. Oke, sebelumnya apa anak-anak pernah mendengar kata sandang? Sandang itu artinya apa sih? Sandang artinya pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan kulit kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Seiring berkembangnya zaman, dibuatlah sebuah teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar kapas, sutra, dan lain-lain. Teknologi sandang. Teknologi sandang di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Lalu apa sih manfaat dari teknologi sandang? Sangat banyak tentunya. Yang pertama, pakaian akan dihasilkan dengan corak dan motif yang bervariasi. Kedua, jumlah pembuatan atau jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, proses produksi yang semakin cepat. Yang keempat, proses distribusi atau pengiriman pakaian ke seluruh negeri lebih mudah. Kemudian yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baru untuk membuat fungsi pakaian sendiri itu ada banyak ya yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pakaian dapat melindungi tubuh dari cuaca dingin. Ya. Kemudian, pakaian melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain yang mungkin bisa mengakibatkan iritasi kulit. Yang ketiga, pakaian dapat melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang keempat, pakaian sebagai identitas diri dan juga tanda status sosial. Yang kelima, pakaian berfungsi sebagai simbol budaya dan baju profesi. Dan yang keenam, pakaian itu sebagai pembeda status gender. Di sini pakaian yang digunakan untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan mungkin berbeda ya, sehingga kita bisa membedakan nih apakah dia seorang laki-laki atau perempuan berdasarkan pakaian yang dikenakannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan baku sandang. Bahan baku sandang ini ada dua ya. Yang pertama adalah bahan baku alami, merupakan bahan-bahan yang terdapat di alam. Yang kedua merupakan bahan baku sintetis atau bahan buatan. Bahan baku alami yang pertama adalah kapas. Kapas atau tanapan kapas ini dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Pernah dengar kan? Nah, kain katun ini sifatnya tidak mudah kusut saat dicuci dan juga dapat menyerap keringat dan juga tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian sehari-hari. Kemudian bahan baku alami yang kedua adalah dari ulat sutra. Ya, ulat sutra ini pada fase kepompong ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki teksturnya mulus kainnya, kemudian tidak licin dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilauan, terlihat bercahaya ya.
Nah, kain sutra ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi karena harganya memang cenderung lebih mahal. Selanjutnya, bahan baku alami yang ketiga adalah dari kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kulit kambing, dan juga kulit domba. Nah, pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa lebih hangat dan juga memang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian bahan baku alami yang keempat adalah tumbuhan rami. Tumbuhan rami ini merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Nah, kain linen ini biasanya digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan juga lain-lain. Karena teksturnya ini lebih kaku dan lebih tebal namun halus ketika dipakai. Selanjutnya yang bahan baku alami yang kelima adalah berbahan bulu domba. Nah, bulu domba ini merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol ini memiliki tekstur yang lebih halus, lembut, ringan, dan terasa tidak gerah saat dipakai, serta memberi kehangatan bagi pemakai. Nah, berikut ini contohnya yang terbuat dari kain wol itu biasanya sweater ya atau baju hangat. Selanjutnya bahan baku sintetis atau buatan. Contohnya itu kain spandek. Kain berbahan baku spandek bisa kita temui biasanya di baju olahraga ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses pembuatan pakaian. Proses pembuatan pakaian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara tradisional. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan jumlah hasil produksinya biasanya terbatas. Coba perhatikan gambar di sini. Ini merupakan gambar proses pembuatan pakaian tradisional ya. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dimulai dari pengambilan bunga kapas. Nah, bunga kapas ini diambil dari pohon kapasnya, kemudian masuk proses pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas menjadi helai-helai benang. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses menenun, yaitu proses mengubah helaian benang menjadi kain. Selanjutnya setelah menenun masuk ke proses pembuatan pola. Nah, di sini sudah menjadi kain ya. Kemudian kain ini dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat. Setelah pembuatan pola masuk ke proses menjahit, yaitu proses membuat pakaian berdasarkan pola yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah proses pendistribusian pakaian dari produsen kepada konsumen. Biasanya pakaian dipasarkan lewat pasar, toko, mall ataupun lain-lain ya. Proses pembuatan pakaian yang kedua yaitu dengan cara modern. Proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin modern, sehingga jumlah hasil produksinya itu lebih banyak dan melimpah dengan jangka waktu yang singkat. Nah, berikut contoh penggunaan hasil produksi sandang. Yang pertama ada kain adat. Kain adat biasanya digunakan pada saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan juga acara keagamaan. Kemudian contoh yang kedua digunakan adalah pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu, misalnya pakaian dokter, pakaian pilot, pakaian polisi, dan juga lain-lain. Contoh hasil produksi sandang yang ketiga adalah pakaian sehari-hari. Nah, pakaian sehari-hari adalah pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, pakaian pada saat musim dingin, pakaian atau gaun pesta, pakaian bermain, dan juga pakaian tidur. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi sikap menghargai pakaian.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Begitu pula dalam hal bahan baku sandangnya. Namun, bahan baku tersebut akan cepat habis jika digunakan secara terus-menerus. Berikut adalah beberapa sikap yang mencerminkan menghargai pakaian yang kita miliki. Yang pertama, kita senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah atas pakaian yang kita miliki. Yang kedua, menjaga pakaian agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, ini contohnya, menghindari sikap merusak pakaian dengan sengaja. Misalnya dengan merobek dengan sengaja ya. Nah, itu tidak boleh ya, harus dihindari ya, Nak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai tentang perkembangan sandang. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum.